Alhamdulillah, Pengadilan Agama ada kedatangan mahasiswa praktikum dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, ya. Adik-adik ini ada putra 3 orang, putri 4 orang, mestinya 14 orang ya, karena masih suasana COVID-19 ya. Apalagi sekarang ada varian apa namanya? Omikron yang katanya mudah menular lah apa gitu, tapi resikonya kecil, maka dibagi 7 orang di 2 minggu ke depan ya. Nanti yang 7 orang menyusul. Jadi Anda semua dari Fakultas Syariah ya, jurusan Hukum Ekonomi Syariah ya. Supaya pembicaraan kita lebih enak ya, santai, lebih familiar, lebih dekat ya, silakan perkenalan. Ini Mbak ini dulu, nama siapa namanya? Nama saya Erin Yamato Firdaus. Dari tanggal lahir di mana? Tanggal berapa lahir di mana? Tanggal 29 September 1999. Di mana lahirnya? Lahir di Lampung. Oh, Lampung, luar Jawa. SLTA-nya di mana sebelum kuliah di Ponorogo? SMP-nya di SMP Islam Sunan Gunung Jati Tulungagung. SMA-nya di MA Sunan Gunung Melarat di Ponorogo. Oh, pondok ya, di pesantren ya, pesantren Melarak ya. Oke. Sekarang kuliah di Ponorogo. Sebelahnya? Saya Rindang Bertina Piana. Tempat tanggal lahir? Ngawi 17 November 2000. SLTA-nya di mana? Di SMA Negeri 2 Ngawi. Oh, dari SMA Negeri, bukan Alia, bukan. Berikutnya, Saya Ayuel Kayambi dari Magetan 17 Desember 2001 dari SMAN 1 Kawidanan. oh, berikutnya, Nama saya Abdillah Herdila Saputi, tempat tanggal lahir Madiun 26 April tahun 2000. Saya dari Madiun, alumni SMK 3 Dunia Madiun. oh, ini ya, nama? Nama saya Husain Muhammad Musaki, tempat tanggal lahir Ponorogo 28 April 2001, alumni Pondok Pesantren Al-Islam jurusan Al-Islam mana? Melarat Ponorogo. Melarak ya. Oke, teman. Nama saya Supron Masuri, lahir di Ngawi pada tanggal 29 Oktober tahun 2000. Iya, iya. Alumni dari MA Syarifatul Ulum Kataman. Oke, terakhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ananda Saudi. Saya lahir di Bekasi 28 April 2001. Sekarang tinggal di Magetan, lulusan Madrasah Aliyah Negeri 2 Magetan. Iya, jadi ada bervariasi, ada yang dari pesantren, ada dari madrasah aliyah, ada juga dari umum ya, dari SMA ya, ada yang jauh juga, tapi pendidikannya di Jawa ya. Jadi yang Anda di sini ini apa istilahnya? PKL, praktek kerja lapangan. Sudah atau masih ingat apa tugas pokok Pengadilan Agama kata? Menyelesaikan perkara-perkara sengketa yang terjadi di luar ranah pengadilan negeri. Siapa lagi yang bisa memberikan jawaban? Atau apa bedanya pengadilan dan peradilan? Pengadilan itu seperti tempat pelaksana atau peradilan seperti teknisnya dalam. Oh, pengadilan tempat sidang, peradilan teknisnya boleh. Ya. Jadi peradilan agama itu terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Jadi peradilan agama itu ya institusinya. Ya, kalau pengadilan itu tempat bersidangnya. Terus tugas pokoknya apa tadi? Tugas pokok pengadilan agama atau peradilan agama itu menerima, ya, kemudian memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara-perkara ya yang menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama. Perkara sengketa di bidang perkawinan itu pertama, kemudian kewarisan, wasiat, hibah ya, terus ekonomi syariah. Nah, itu yang terakhir, itu ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor
berapa itu? 3 tahun 2006 ya, tentang kewenangan menangani perkara-perkara ekonomi syariah yang ada 10 itu. Antara lain yang paling umum itu bisnis syariah, mulai perbankan, asuransi, ya, kemudian pasar modal dan sebagainya sampai terakhir bisnis syariah. Jadi itu tugas pokoknya pengadilan, menangani sengketa antara orang-orang beragama Islam di bidang tadi. Sudah paham tugasnya menerima itu siapa di sini? Tugas menerima kan dibagi-bagi di sini. Di sini ada kepaniteraan, ada sekretariatan, ada hakim. Tugas menerima itu siapa? Tugas siapa? Saya pernah dipelajari itu. Perkara menerima itu yang mendaftar itu loh, pendaftaran, terus pendaftaran itu menerima namanya. Itu siapa yang melaksanakan oleh pengadilan agama? Kepaniteraan, ya, itu menerima. Nah, di sini ada namanya pelayanan, ya, PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Di sana itu satu pintu ya. Sudah lihat-lihat tadi di PTSP apa saja pelayanannya di sana? Atau pernah baca di web atau di apa gitu? Belum. Ya harus dibaca nanti. Jadi pelayanan terpadu satu pintu itu ada meja informasi dirangkap di sini dengan pengaduan. Kemudian ada pendaftaran, meja pendaftaran. Loket 2 ya. Secara di pendaftaran itu termasuk di dalamnya ada kasir. Nah, loket di sana 3. Kemudian ada pengambilan produk, pengambilan penetapan putusan atau cerai. Nah, kemudian di backup juga di sana ada loket BRI, ada pos, kemudian ada pos bakum, pos bantuan hukum itu untuk para pihak yang tidak mampu untuk membuat gugatan, tidak mampu secara ekonomi dibantu di sana gratis. Nah nanti itu sudah dilihat. Jadi tugas menerima itu nanti dipelajari apa kegiatan menerima perkara itu, nah, itu dipelajari. Kemudian ada yang kedua tadi apa? Ada informasi di sana menerima dan seterusnya itu kan ada di PTSP. Apa tadi kepanjangan PTSP? Pelayanan terpadu satu pintu. Di sini masih 2 pintu karena tempatnya, jadi yang pos baku masih di luar. Sesungguhnya itu bisa jadi 1. Nah, menerima itu di sana, mulai menanyakan, cari informasi, sampai membuat gugatan bagi yang belum bawa di pos baku, sampai mendaftar, bayar. Nah, itu namanya proses menerima. Itu kepaniteraan. Setelah diterima, diperiksa. Siapa yang meriksa kira-kira? Hakim. Jadi yang memeriksa, mengadili perkara itu hakim. Setelah diperiksa, diadili kan berarti diputus, kemudian diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Jadi tugas hakim itu meriksa. Memeriksa itu yang pertama itu ya mengkonstatir namanya, mengkonstatir ya. Mengkonstatir, memeriksa dan mencocokkan dengan bukti-bukti, dalil-dalil dicocokkan dengan bukti. Kemudian mengkualifisir. Setelah terbukti maka dikualifikasi ini masuk hukum apa. Kemudian dikonstituir, diputus, diambil kesimpulan, diputus. Pernah baca apa yang bisa diadili di sini? Hah? Cerai gugat. Apalagi? Soalnya ada lagi tambahan? Apalagi? Cerai talak, cerai gugat itu yang perempuan yang ajukan, cerai talak laki-laki. Asuhana, kalau cerai mungkin asuhnya siapa kalau anaknya masih di bawah umur. Apalagi? Harta gono gini. Poligami, mau menikah lagi ya di sini. Sengketa tentang ekonomi syariah kan ada 10 macam. Perbankan syariah 1. Yang bisa jadi pihak itu perbankan syariah itu siapa saja? Sengketa antara siapa dengan siapa kalau perbankan syariah? Dengan pihak bank. nasabah dengan pihak bank. Pegadaian
syariah. Ya, bukan antara penyelenggara dengan nasabahnya. Apalagi bisnis syariah. Ya, tadi jual beli bisnis tapi berdasarkan syariah. Ada ya apa saja, ada asuransi syariah, seperti asuransi syariah. Ya, ada reksadana syariah. Banyak itu. Ada pertanyaan? Kasus yang sering dilayangkan ke sini dihadapi sama Sering itu apa maksudnya? Paling banyak itu. paling banyak itu. Paling banyak masih perceraian, cerai gugat yang paling tinggi. Nanti lihat datanya di web kita itu lengkap. Mau cari apa saja di situ ada. Buka web Pengadilan Agama Trenggalek. Perceraian, cerai gugat, yang kedua cerai talak. Urutan yang kedua dispensasi kawin. Urusan keempat isbat nikah. Nah, kemudian berikutnya itu macam-macam, ada apa, harta bersama, waris, ya, itu yang muncul, ada poligami, perwalian, penetapan PAW ya, penetapan ahli waris ya, dan lain-lain ya. SK yang ekonomi syariahnya masih Ya, kalau di Pengadilan Agama sudah banyak, sudah ratusan, tapi di sini belum tetap di sini. Kalau kita Tulung Agung Ponorogo sudah ada. Ya, kebanyakan ya perbankan syariah antara nasabah dengan pihak perbankan. Jadi cukup kira-kira. Nah, nanti yang penting belajar selama 14 hari sudah ada pencerahan. Kita akan buka webnya Pengadilan Agama. Di situ ada juga berita-berita macam-macam. Ada link juga dengan YouTube. Ya, ada juga Instagram, ada Facebook. Oke ya, sudah. Ada pertanyaan kita beri dengan bacaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.